Hadirin, kita kembali tadi apa ya? Nah, jadi kata Rasul, inna bi kulli sya'ratin hasanah, bahwa setiap satu bulunya itu jadi satu pahala. Kalau para sahabat bertanya lagi, fasufu, bagaimana dengan domba, bulu domba? Ya Rasulullah, wahai Rasul, qala, Nabi bersabda, bikulli sya'ratin minasub hasanah. Demikian juga satu bulu domba jadi satu pahala. Makanya ada kriteria berkurban yang paling afdal itu sendiri kalau mampu, terutama sapi. Kenapa sapi sendiri lebih afdal? Logik pertama, ya, seluruh korban itu tidak dibagi per tujuh untuk dirinya sendiri, full pahala itu. Kan diizinkan oleh Rasul satu sapi berapa orang? Patungan tujuh. Ini enggak, dia beli sendiri 30 juta. Ya, berarti dia berkorban satu nyawa itu untuk dirinya sendiri, satu roh. Yang kedua, dagingnya lebih banyak dari sedekahnya, dari diri sendiri, bukan dari tujuh orang. Yang ketiga, semua jumlah daripada bulu untuk dia sendiri, gitu. Makanya lebih banyak dagingnya, lebih banyak pengorbanan keluar uangnya itu lebih besar. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain bahwa satu amalan yang langsung diterima oleh Allah Ta'ala dalam hitungan per detik ketika darah sudah muncrat dari sembelihan jatuh menuju tanah, per detik sebelum ke tanah itu sudah sampai kepada ridho. Kalau kita videoin ada yang lagi nyembelih, lalu kita putar ulang dengan slow motion yang sampai lambatnya itu berapa kali, efeknya dua kali atau tiga kali kan lambat banget tuh. Itu dalam hitungan per detik dia sebelum jatuh ke tanah sudah sampai kepada Allah, sampai kepada ridho Allah. Sholat kita sampai nggak kepada Allah tadi subuh? Belum tahu itu, nggak ada jaminannya. Tapi kalau kurban ada jaminannya. Ini diantaranya dalam hadis, ya, riwayat Imam Tirmidzi 4645. Ya, di sini Nabi SAW bersabda, eh, kok hilang? Nih, 1000 deh, 1500-an. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Rasul bersabda, ma'amila adamiyun, tidak ada satu amal soleh dari seorang manusia, ya, ahabba ilallah, yang lebih disukai oleh Allah, min ihraqid dam, melebihi daripada menumpahkan darah hewan kurban. Innahala ta'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya kamu akan datang nanti pada hari kiamat, akan membawa hewan-hewan yang pernah kalian kurbankan di dunia untuk dibanggakan. Biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulu-bulunya, wa azlafiha, bahkan dengan kuku-kukunya, kuku kakinya itu sangat dibanggakan di akhirat. Wa inna dam la yaqa' minallah, dan sesungguhnya darah itu sudah sampai kepada Allah. Bimakanin qabla ayyaqa' minal ardi, sebelum darah itu sampai jatuh ke tanah. Fatibu biha nafsa, maka menjadilah baik jiwa-jiwa yang berkorban. Rohaninya makin menjadi kuat, akhlaknya menjadi baik, ya. Kemudian Waalaikumsalam, ibadahnya makin lebih baik. Kenapa?
Kata 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 Rasul, "Fatimu biha nafsa." Jiwa orang yang berkorban makin baik. Sebenarnya berkorban ini bukan hanya ritual ibadah itu saja, tapi di dalamnya ada simbol kebaikan akhlak. Ya, cuma di masjid ini belum saya bahas tuh, Bapak Ibu sekalian. Bu, masih dengar Bu? Ngantuk nggak Bu? Sayanya ngantuk ini. Ya, hadirin, coba, coba dipahami. Semua bidang ilmu agama beserta para ahlinya, semua bidang ilmu umum beserta para ahlinya. Sebentar, saya sampai jam 9 aja ya Pak ini. Karena harus berangkat lagi kebetulan. Hari ini agak padat gitu ya. Mana sopir saya ketiduran tadi nggak datang. Ya. Ini dari Bintaro saya ke sini nanti berangkat lagi jam 10 di jalan Pondok Gede ke dalam gitu. Jalan Setia. Makanya kita masih ada waktu berapa? 40 menitan lagi. Nah hadirin, tadi saya ngomong apa sih? Nah, gini, semua ilmu agama secara keseluruhan, tafsir, hadis, fikih, sirah nabawiyah, grammar bahasa Arab, warisan, ilmu faraid, ya, ilmu qawafi, dan lain-lain macam daripada ilmu agama. Itu semua para ahlinya harus mengerucut pada titik kulminasi puncaknya akhlak yang baik. Termasuk daripada semua jenis ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, tahajud, tilawat, puasa sunnah, berkurban, harus mencapai pada posisi tertingginya, imbasnya punya akhlak yang baik. Lagi, dalam masalah dunia, Anda berprofesi apapun, pejabat, pegawai, ya, seorang dokter, engineer, seorang ahli bisnis, pedagang, teknokrat, dan macam-macamnya, semua pun ya harus mencapai kepada titik puncaknya akhlak yang mulia. Kalau itu enggak belum bisa terjadi dalam diri seorang, belum sempurna di agamanya. Termasuk ini. Di antara akhlak yang mulia tuh ada rasa empati kepada fakir miskin. Jadi sebenarnya kurban ini simbol aja, Pak. Bukannya kita bener-beneran mau sedekah setahun sekali kepada fakir miskin ngasih makan daging. Ini sebuah simbol aja supaya kamu kesehariannya lebih memperhatikan para duafa. Lagi kalau istiqomah ngasihnya tiap bulan, ya ada janda janda sepuh dengan anaknya masih sekolah Anda kasih, anak yatim Anda kasih, ya kemudian orang-orang duafa. Makanya hadirin, semua ritual ibadah yang kita lakukan ini tujuannya mengerucut pada puncak akhlak yang mulia. Dan ulama mengatakan salah satu ciri Islam akan jaya kedua kalinya bukan cuma sekedar ibadahnya yang begitu ramai. Bukan sekedar ciri-ciri Islam akan jaya kedua kali, bukan hanya sekedar sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Bukan cuma itu. Tetapi orang miskin udah nggak ada. Karena masing-masing umat Islam yang punya harta berakhlak mulia, ingin memberi yang terbaik kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu tahu nggak hadisnya? Anda mengeluarkan uang untuk mengasuh anak yatim. Anda sekolahkan SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Anda pondokin pesantren, Bapak Ibu. Pesantren perlu duit nggak? Kita masukin anak kita ke Ustadz Yusuf Mansur aja, itu DP, bukan DP, uang masuk pertama kali aja 30 juta. Itu duit KB loh Ibu, bukan daun. Oke lah, nggak usah itu. Al-Azhar aja deh, Al-Azhar. Ini Al-Azhar yang paling dekat sini mana? Situ tuh wali kota tuh. Ya kan? Itu masuknya anak kita mau sekolah SD 30 juta. Sekarang Anda rawat anak yatim, itu akhlak. Karena bukan anak Anda itu. Bukan darah daging Anda. Tapi Anda keluarkan harta Anda supaya dia menjadi anak yang baik pendidikannya,
Pokoknya ciri-ciri Islam akan jaya kedua kali bukan cuma digambarkan secara ritual ibadah mahdoh. Yang tadi saya katakan, sholat subuhnya kayak sholat Jumat, bukan begitu aja. Tapi ciri-cirinya adalah umat Islam yang dirinya merasa mampu, dia bisa memberikan orang-orang fakir miskin, ya, sehingga kalau udah nggak ada lagi manusia silver, pengamen di lampu merah, peminta-minta, para paoga, itu ciri-ciri Islam akan jaya kedua kali. Sekarang manusia silver sebanyak apa? Saya mau pulang nih nanti ini lewat mana Buaran gitu di flyover situ kan ada aja tuh yang anak-anak nyelapin apa pakai kemoceng, terus ada lagi yang ngamen nggak jelas cuma gini-gini doang, ada lagi ibu-ibu yang gendong anak, berarti masih jauh, jayanya umat Islam masih jauh. Kenapa? Masih adanya orang-orang miskin. Makanya dibuat oleh Nabi setiap tahunnya tuh supaya Anda punya rasa empati, bukan benar-benar Anda ingin mengasihi makan fakir miskin setahun sekali. Emang fakir miskin makannya cuma setahun sekali. Emang anak yatim makannya setahun sekali kan gitu. Jadi hikmah terbesarnya itu di antaranya. Kita ada rasa empati dan berani mengeluarkan dana kita untuk orang lain. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi berkurban itu sebenarnya ini adalah merupakan syariat Nabi Ibrahim. Ya, ini merupakan syariat kok jadi bahasa Arab. Pertamanya merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang diadopsi oleh Allah Ta'ala menjadi syariat kita. Ini boleh dibaca kisahnya dalam surat As-Saffat pada ayat 102. Ya, surat ke-37. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, coba kita baca dulu tuh ayatnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas 100 nih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya tatkala Ismail yang masih remaja dari kecil udah mulai bisa berusaha bersama sang ayah dalam rangka buat apa? Ka'bah. Ceritanya lagi buat Ka'bah. Ismail yang dari kecil balita beranjak umur usia remaja 10 tahun 12 tahun udah bisa ngangkatin apa? Batu batu alam. Nanti Nabi Ibrahim yang buat di semen lagi begitu. Nah, tatkala Ismail udah sampai pada usia bisa berusaha sama sang ayah, qala maka Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manami, wahai putraku, semalam aku dapat wahyu lewat mimpi, anni asbahu, saya diperintahkan menyembelih kamu. Padahal lagi berbunga-bunganya tuh hatinya Nabi Ibrahim punya anak yang udah bisa apa? Bantu bekerja, berusaha, disuruh sembelih. Jadi syariat pertama itu adalah sembelihnya bukan sembelih kambing, tapi sembelih apa? Anak. Makanya kalau nggak dirubah syariatnya, tiap tahun sembelih anak, bayangin. Ini juga hikmah yang lain. Dalam mengerjakan perintah Allah, tidak boleh pakai logika kita. Ustadz, saya tidak mau berkorban. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak mau berkorban. Kenapa? Nggak mungkin. Masa Tuhan memerintahkan celaka kepada anak saya? Tidak. Kalau emang itu betul firman Allah seperti dalam Al-Quran, jangan pakai ini. Tapi pakai iman. Kalau Nabi Ibrahim pakai ini, Bunda Hajar pakai akal dan logika, nggak jadi tuh syariat berkurban. Makanya Allah katakan, ya Ismail yang masih remaja pun berkata, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahanda tercinta, kerjakan apa yang udah diwahyukan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah saya jadi orang yang bersabar. Seorang ayah yang soleh, menuruti perintah Allah, anak yang menerima.
sekalipun dirinya celaka, dan istri Bunda Hajar yang juga menerima syariat ini. Klop, ya sangat klop. Kenapa? Potret keluarga yang bertakwa yang berhasil. Jadi pada ayat selanjutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala Ibrahim dan Ismail udah pasrah, wa tallahu lil jabin. Kemudian direbahkanlah Ismail. Siap di pisau yang tajam nih, Nabi Ibrahim punya pisau tajam. Siap dikerat lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa Allah, pisau yang begitu tajam. 1 inci pun kulit Ismail tidak robek. Coba Bapak Ibu ambil pisau silat aja deh sampai mau digini. Ini pisau yang tajam. Ya Allah, saya beriman kepada Engkau dan saya membuktikan keimanan saya kepada Engkau. Saya sembelih anak saya. Tapi ternyata di situ ada pertolongan Allah. Ternyata kata Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami menyeru, kami panggil, wahai Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya. Sungguh kamu telah membenarkan akan wahyu ini dari mimpi. Inna kadzalik najzil muhsinin. Pasti saya akan balas akan kebaikanmu, wahai Ibrahim. Inna hadza lahuwal balagul mubin. Sesungguhnya ini cuma ujian yang nyata dari saya. Wahai Ibrahim, wa fadainahu bidzibhin adzim. Sekarang yang kamu sembelih, lihatlah di belakangmu, wahai Ibrahim. Sudah saya turunkan seekor kambing domba dari sorga yang udah digembala selama 40 tahun. Itulah yang kamu sembelih. Nabi Ibrahim menoleh. Allahu Akbar. Itu yang disembelih. Jadi rupanya itu adalah merupakan apa? Ujian dari Allah. Makanya ini gelarnya Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, kakeknya para nabi. Nah, berarti kalau Ismail jadi disembelih, enggak jadi Nabi Muhammad semua. Karena Nabi Muhammad nurnya ada di tulang sulbinya Nabi Ismail. Beda kalau Nabi Musa, Nabi Harun, ya itu tulang sulbinya, nurnya itu ada di Nabi Ishak. Dari istri pertamanya Nabi Ibrahim. Kan Bunda Hajar nih istri kedua. Istri pertamanya Bunda siapa? Sarah. Jadi dalam menjalankan perintah Allah, Bapak Ibu, jangan lihat pakai logika. Contoh yang gampang deh, Pak. Kalau kita udah berwudu, Ibu, kita batal wudu pakai dari buang angin. Kenapa yang dibasuh bukan tempat keluar angin? Batal wudunya kan. Lalu yang dibasuh apa? Mulut, hidung, muka. Ada nggak korelasinya? Nyambung orang? Orang. Nyambung buatan Pak. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Udah imani saja jalan. Warisan. Orang tua meninggal. Anaknya yang laki udah kaya. Yang adiknya perempuan biasa aja. Tapi kenapa yang laki justru dapat jatahnya berapa? 2. Yang perempuan, jangan pakai ini. Lakukan aja. Lakukan dulu. Ya. Tawaf. Ya Allah, saya mampu tawaf 7 keliling. 10 keliling, bukan 7 lagi. Saya jabanin deh. Enggak juga. 7 aja udah. Tuh, jangan ditambah-tambah. Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lihat hadisnya. Jadi, ini Masya Allah ya. Eh, sebentar. Jadi ini adalah merupakan syariat daripada Nabi Ibrahim. Para ulama katakan, berkurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Apa sih arti sunnah muakkadah? Sunnah yang kuat. Ya, sunnah muakkadah. Sunnah yang kuat. Jadi, bila seseorang mampu, tapi tidak berkurban, maka tidak berdosa. Karena hukumnya apa? Sunnah. Maka tidak dosa. Hanya saja hukumnya makruh. Nah, ancamannya dari Nabi bukan masuk neraka ancamannya. Tapi ancamannya ini dia.
Contohnya, di dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelebihan rezeki. Man kana lahu sa'atun, siapa yang punya rezeki yang leluasa pada hari raya kurban, walam yudahi, tapi tidak berkurban juga. Fala yaqrabanna musallana. Jadi Rasul mengancamnya dengan ini saja, bukan masuk neraka, karena nggak wajib. Siapa yang mampu tapi tidak berkurban, tidak usah ikut mendekati arena sholat Idul Adha. Nggak usah datang lagi proses sembelihan. Kenapa kamu nggak berkurban? Kalau bahasa anak Gen Z-nya sekarang apa? Kamu nggak diajak. Ya. Jadi Rasul marahnya cuma setakat itu karena hukumnya tidak wajib. Pak, kalau hukumnya wajib, Anda punya rumah, punya mobil, nggak berkorban, pasti dikatakan dosa besar. Bisa juga ancamannya masuk neraka. Ini tidak. Siapa umatku yang mampu tapi tidak berkorban? Nggak usah dekat-dekat arena sholat Idul Adha. Nggak usah ke masjid. Kamu nggak diajak. Kamu nggak berkorban. Kamu nggak ikut sunnahku, kata Nabi. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, ya, kita baca hadis yang lain. Jadi, kemudian Bapak Ibu sekalian, berkurban ini hitungannya adalah satu kambing, satu jiwa, itu satu kambing. Satu kambing, satu jiwa. Bapak Ibu menyembelih seekor kambing untuk sekeluarga, itu tidak sah. Ya, jadi diatasnamakan satu jiwa. Hadisnya diantaranya kita lihatkan dulu. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Rasul pernah berkurban dengan 2 ekor kambing, dengan 1 ekor. Ya. Pernah juga dengan 100 onta beliau berkurban. Ini contohnya, Rasulullah minta dibelikan satu kambing yang udah bertanduk, kambing kibar atau domba. Yatok fisawadin yang ada warna hitamnya di kakinya. Wayabruk fisawadin di dadanya sini ada warna hitam. Kambingnya warnanya putih. Wayang zur fisawadin kemudian di kelopaknya ini ada warna hitam. Uniknya, kambingnya unik bagus ya. Warnanya putih, tapi di sini di kaki-kakinya hitam, di perutnya hitam, di sini hitam. Liyudhhiya kemudian beliau ingin menyembelihnya. Faqala, beliau berkata kepada Aisyah, Ishhadi al-mudya, wahai Aisyah, tolong diasah pisaunya. Kemudian Bunda Aisyah mengasah, singkat cerita, Rasul baca doanya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah. Min Muhammadin, dari keluarga, dari Muhammad. Satu jiwa dulu tuh. Ya Allah terimalah satu kami ini dari saya, atas nama saya. Wa ali Muhammad, dan juga untuk keluarga Muhammad. Nah, kata-kata keluarga Muhammad itu berarti penyertaan pahala. Jadi nggak boleh kalau satu kambing, ya Allah terimalah ini kurban dari Bapak Muhammad. Itu dari keluarga besar Pak Muhammad. Bukan itu. Itu berarti keluarga besar. Harus sebutkan satu jiwa dulu. Gitu. Nah, nanti dari sini baru dia tuh. Ya Allah, terima satu kambing ini dari satu jiwa. Sebutkan nanti bapak siapa dan keluarga. Nah, dan keluarga ini berarti penyertaan pahala plus keluarga. Jadi jangan terimalah satu kambing ini ya Allah, didaftarin Pak. Ini keluarga satu kambing keluarga besar Pak Anu. Bukan, tapi sebutkan satu orang dulu. Ini daripada Pak Umar, ini daripada Pak Abu Bakar. Nanti yang beli kambing itu kepala keluarganya tinggal niatin untuk keluarga pahalanya juga untuk ayah ibu. Nah, itu boleh. Jadi harus bisa dibedakan ya, satu kambing untuk satu jiwa. Yang plusnya itu berarti boleh diniatin untuk keluarga. Saya beli satu kambing.
Besok nih, saya beli satu kambing. Saya sembelih. Ya Allah, terimalah kurban ini dari saya. Plus keluarga. Nah, plusnya itu berarti pemberian pahala untuk lu. Jadi jangan, ya Allah terimalah satu kambing ini dari keluarga saya. Contohnya yang gampang gini deh. Siswa. Ada berapa siswa di satu kelas? 40. Siswa 40. 40 siswa. Ada 40 siswa, satu orang patungan berapa? 100.000. Berarti totalnya jadi berapa? 4 juta. Betul? Ini mau berkurban 40 orang. Jadi dapat 4 juta. 4 juta dapat berapa kambing? Satu kambing lah yang besar. Lalu besoknya disembelih. Ini contoh yang nggak sah. Satu kambing nggak bisa untuk lebih dari satu orang. Akhirnya disembelih. Ya Allah, terimalah kurban ini dari 40 siswa. Pak, terimalah kurban ini dari 40. Itu tidak sah. Jadi gimana? Ketika sang guru menganjurkan untuk patungan berkurban, maka niatkan berikan kambing tadi untuk satu orang. Contohnya yang benar gimana contohnya Ustaz? Jadi jangan niatnya itu ya Allah terimalah kambing ini dari 40 siswa. Itu tidak sah. Terima kurban ini dari 40 siswa. Ya, ini tidak sah. Tapi caranya gimana? Kambing yang satu ini kasihkanlah kepada satu orang. Siapa? Penjaga sekolah atau pak guru yang belum pernah berkurban, wali kelasnya sendiri. Nanti tinggal diniatin, ya Allah terimalah kurban ini dari saya. Dan pahalanya untuk 40 siswa. Begitu caranya. Bisa dipaham? Jadi satu kambing, satu jiwa. Kemudian, kemudian hadirin, cara menyembelih hewan kurban itu, yaitu diantaranya setelah sholat Idul Adha. Ya, ini kata seorang sahabat Jundub bin Sufyan, Syahidu al-Adha. Saya menyaksikan hari raya Idul Adha. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasul. Falamma qada sholatahu bin nas. Tatkala Rasulullah selesai menjalankan sholatnya, sholat Idul Adha selesai, nazara ila ghanamin qad zubihat. Lalu beliau melihat ada seekor kambing udah disembelih. Ya, belum sholat Idul Adha belum selesai. Rasul melihat, "Di, ini siapa yang udah nyembelih?" Ya, kata Rasul, "Man dzabaha qabla shalah, siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum selesai sholat Idul Adha, maka tidak sah jadi hewan kurban. Falyazbah syatan makanaha, hendaklah dia beli lagi satu kambing untuk disembelih setelah sholat Idul Kurban." Ya, jadi gitu. Hewan jangan disembelih kecuali setelah Idul Kurban. Lalu gimana Ustaz? Hewan yang udah disembelih itu, apa dagingnya boleh dimakan? Boleh, tapi tidak jadi pahala kurban. Jadi pahala apa? Sedekah biasa. Apa bedanya? Jauh bedanya. Kalau hewan kurban biasa, pahalanya cuma pahala sedekah. Tapi kalau tadi disembelihnya sebelum sholat, maka dia jadi pahala sedekah, tidak jadi pahala korban. Kalau pahala korban, darahnya udah sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah, bulu-bulunya, ya. Kemudian juga mendapat syiar dari amalan terbaik 10 pertama Zulhijjah. Kan 10 pertama Zulhijjah ada perintah tuh untuk kita beramal soleh. Di antara amal solehnya adalah berkurban. Makanya bagusnya ibu-ibu bapak sekalian, yaitu hewan kurban kita disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah. Sekalipun tanggal 11 dibolehkan.
Tanggal 12 juga dibolehkan. Tanggal 13 juga dibolehkan, tapi kurang afdol. Yang afdolnya tanggal berapa? 10. Karena itu kategori 10 pertama Zulhijjah. 10 pertama Zulhijjah ini menyaingi 10 akhir Ramadan. Terus sebagai ulama katakan 10 akhir Ramadan itu adalah terafdolnya malam hari. Sedangkan 10 pertama Zulhijjah afdolnya adalah siang siang hari. Karena berkurban gak ada yang malam hari kan. Tapi kalau itikaf kita malam. Yaitu saling saingan lah dalam segi pahala dan kebaikan-kebaikan. Gitu. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis yang lain, Arba'un la tajuzu fid dhuhaya. Ada 4 macam hewan yang nggak boleh untuk disembelih. Nggak sah jadi hewan kurban. Yang pertama al-aura al-bayin auruha. Matanya buta satu. Ya, kayak preman yang lagi naik daun siapa itu? Tahu juga ibu-ibu ya. Ibu-ibu tahu juga ya. Ini kan lagi naik daun nih. Karena karena backingannya kan siapalah gitu. Nah, jadi kalau ada kambing, matanya buta satu, tapi badannya gemuk, tetap tidak sah dikurbankan. Pertanyaannya, Ustadz, kita kan mau membagikan kepada fakir miskin dan anak yatim daging, Ustadz, bukan matanya. Jawabannya apa? Nabi bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima korban yang cacat. Jadi buta mata itu cacat. Sekalipun gemuk. Makanya hati-hati tuh. Kalau di sini narak hewannya di mana? Hah? Pak? Kalau di sini masjid ini jamaah yang datang ngasih hewan kurban di mana taruh hewannya? Di pinggir kali. Hah? Oh iya, iya. Nyembelihnya di mana? Di situ juga. Oh di sini. Dibawa ke sini. Oh, mungkin itu ya. Di sini bisa ya di luar situ ya. Untuk apa? Daging yang dari ini. Yang kedua, wal maridu al bayin maroduha. Sakit yang jelas-jelas sakitnya, kayak lumpuh. Ya, warga datang nih pakai becak, kambingnya dia apa yang didudukin. Kata orang-orang, kok kambingnya bisa duduk ya? Pas udah diangkat, ternyata emang nggak bisa diri, lumpuh. Cuma badannya besar. Pak, Pak DKM, ini loh daging hewan saya, tolong disembelih nanti. Ini ongkos potongnya. Anda dirian, didirikan nggak bisa diri, maka itu tidak sah. Ya, karena cacat. Wal arja al bayin zalwaha. Kakinya pincang satu. 4 kakinya itu depan belakang, satu pincang. Jalan tertatih-tatih. Itu juga tidak sah. Yang terakhir, yang keempat, wal kasiratul lati la tunki. Yaitu kambing yang udah kurus banget. Yang nggak ada dagingnya lagi deh tuh. Ya, kambing kurus namanya. Ya, contohnya nih, kambingnya kayak begini nih. Kan serem banget. Sapi, kalau ibu bapak si ini maksudnya, Pak saya ada 10 juta nih, ya udah nih sapinya nih, jangan. Mendingan 10 juta beliin apa? Kambing yang besar-besar dua. Ini 10 juta, jangan diterima. Kenapa? Tidak sah. Udah kurus banget. Nggak tega juga lihat. Ya. Atau contohnya kambing kurus yang lain. Nah kalau mau bagus ini kambing apa kambing domba begini itu ya. Ini udah di atas usia 2 tahun lah, maka itu yang terbaik gitu ya. Baik, kemudian hadirin, masalah selanjutnya, kurban untuk almarhum, kurban untuk mayit, untuk almarhum. Mazhab yang pertama menyatakan tidak boleh.
kecuali ada wasiat. Tapi ini cuma satu madhab saja, madhab Asy-Syafi'iyah. Yang kedua, boleh sekalipun tanpa wasiat, boleh sekalipun tanpa apa? Wasiat. Ini tiga madhab yang tersisa. Hambali, Maliki, dan Hanafi. Boleh. Saya ikut yang nomor dua itu. Jadi kalau kita berkurban untuk almarhum, maka para ulama katakan tetap sah, boleh. Hanya saja kurban untuk mayit ini semua dagingnya hanya untuk fakir miskin, Anda tidak boleh ambil. Semua dagingnya untuk fakir miskin. Contoh, saya beli satu kambing. Ya Allah, terimalah satu kambing ini atas nama ayah saya almarhum. Itu saya yang beli, nggak boleh. Semua untuk fakir miskin. Makanya kalau ada jamaah yang menyembelih ditaruh di masjid, ya udah bayar uang potong, tetapi ini adalah untuk almarhum, maka itu Anda kalau keliru dagingnya sampai diberikan kepada warga setempat yang mampu, Anda berdosa. Ya, ini bagusnya nanti kalau ada yang ngasih untuk almarhum, ya atas nama almarhum ataupun patungan sapi atas nama almarhum itu jangan diterima. Kalau diterima konsekuensinya Anda harus betul-betul paham kalau kambing ini sedikit pun tidak boleh termakan oleh warga yang mampu. Karena boleh daging kambing kita bagi, daging kurban boleh bagi kepada warga. Ya, sekalipun non-muslim yang tidak memerangi kita juga boleh dalam satu fatwanya. Tapi syaratnya orang fakir miskinnya udah dapat. Ya, jadi kalau kita berkurban untuk mayit, semuanya hanya untuk fakir miskin. Jadi enaknya gimana? Kalau Anda mau berkurban untuk mayit, atas nama almarhum, langsung aja kasih ke anak yatim, pesantren yatim, orang tua apa, begitu. Ya. Kemudian jual jual kulit kaki dan kaki hewan kurban tadi. Ini hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram bagi DKM, ya. Kemudian pemilik hewan, ya, pengurban dan orang-orang mampu. Jadi yang boleh akad jual beli siapa? Fakir miskin. Boleh menjual. Jadi kalau nanti besok ada kulit kambing, kulit sapi begitu banyak, ada dari pabrik pabrik kulit datang, itu suruhlah orang yang mustahik untuk yang berakad jual belinya. Nanti DKM panggillah marbot atau satpam, Pak, jualin deh tuh. Itu boleh dia akad jual beli. Ya, nanti setelah itu uangnya baru dibagi-bagilah kepada yang mustahik lain. Jadi kalau Anda seorang DKM, ya, nih daging kulit kulit sapinya ada 5, kambingnya ada 10. Berapa Pak? Anda sebagai DKM, sebagai wakil dari pengurban, maka tidak boleh. Haram hukumnya menjual hewan. Tapi kalau fakir miskin, boleh menjual. Ya. Dan kemudian gini, yang terbaiknya DKM itu karena DKM tidak boleh ngambil daging untuk makan bareng-bareng juga dimasak tidak boleh. Kecuali pakai daging kita sendiri. Kita DKM, kita pengurus, tapi kita berkurban juga.
Nah, itu ambil dari milik kita untuk makan bareng umpamanya. Tapi kalau mau mudahnya, setiap warga yang datang ke sini membawa hewan kurban diberikan akadnya saja. Akadnya gimana, Pak? Ini daging kambing nanti kami berikan kepada fakir miskin dan juga kepada DKM yang bantu-bantu, mohon keikhlasannya. Kalau dia izin kayak gitu, maka boleh untuk masak dagingnya tadi dan dimakan sama para pengurus. Jadi yang paling gampang caranya gimana? Minta izin. Ya caranya lagi itu aja. Lagi pas mereka menyerahkan hewan kurban, saat itu aja. Pak, diikhlaskan nanti ya Pak ya. Setelah kita bagi fakir miskin, kita akan masak-masak bareng Pak, beberapa potongnya. Nanti juga kita bagi kepada para pekerja. Mohon diikhlaskan. Iya, nggak apa-apa. Ya, ini saja saya rasa sekelumit daripada fikih berkurban. Mungkin nanti ada ustadz-ustadz lain juga yang menambahkan ya daripada tema ini. Ada yang bertanyakan? Silakan. Iya, iya, boleh. Nama-nama itu aja boleh. Satu nama itu aja boleh. Nggak usah pakai ganti-ganti. Iya udah, nama satu jiwa itu saja. Iya, boleh. Tahun depan si ibu. Nah, nanti ibunya yang niatin. Ini Pak, kurban atas nama saya. Lalu diniatin pahalanya untuk keluarga. Bisa paham nggak caranya? Intinya satu kambing tidak boleh untuk satu keluarga, tapi satu jiwa. Satu jiwanya itu dia boleh meniatkan pahala untuk keluar keluarga. Saya ini yang nyembelih. Satu kambing saya beli. Ya Allah, terimalah hewan ini kurban dari saya. Niatin pahala juga untuk tapi kalau bapak ibu satu kambing untuk ayah ibu, ayah kita yang sudah meninggal, satu kambing untuk ibu yang sudah meninggal, itu sah. Tapi dagingnya Anda tidak boleh makan. Semuanya untuk fakir miskin. Ya. Atas nama hadiah atau sedekah boleh. Tapi kalau atas nama bayar gaji tidak boleh. Pak, ini kita di Masjid Baitul Salam ada 10 sapi, ada 10 kambing. Berapa Pak biayanya? Kami terima bersih, tinggal masukin plastik. Berapa Pak? Kalian berapa orang? Kami berlima. Iya, berapa Pak ongkosnya? Udah, ini aja deh. Kaki, kepala, kulit, semua untuk kami. Itu haram. Jadi bayarnya harus pakai duit. Berapa Pak? Ya udah Pak, kami berlima terima jadi ya, tinggal masukin plastik. Nanti bapak-bapaknya, ibu-ibunya bantuin tuh, Pak, masukin plastik. Tapi mereka yang udah apa? Nyacah kecil-kecil gitu kan. Nah, dia bilang, udah Pak, kasih untuk kami eh, 3 juta. Udah. Udah Bapak kasihkan, kan kita kepalanya nggak bisa ngelola. Pak, ini Pak, sedekah dari para pengorban untuk Bapak kepalanya. Itu betul, karena akadnya bukan bayar. Iya, akad untuk ininya, pembayarannya. Oh iya, dari awal. Pokoknya dari awal udah include, Pak. Nanti setelah fakir miskin yang dapat token, itu udah semua, tolong diikhlaskan. Fakir miskin udah dapat, jatah Bapak juga udah diambil, tolong diikhlaskan supaya kami para DKM tidak ketempuan. Diikhlaskan gimana? Ya bisa jadi, kan kita mau bagi rata nih. Warga yang mampu juga dapat, ya DKM juga nanti yang ngebantuin dimasak dagingnya, mohon dihalalkan. Kalau dibilang iya, sudah. Itu harus supaya menjadi mudah.
sekarang sedang dalam informasi untuk digunakan itu perlu kita betul. Jadi khusus khususnya ya, khususnya di khusus itu kita jarang menyelesaikan Kursus di luar kamar. nggak, kalau jeroan sih tidak terlalu apa. Itu tanpa akad juga nggak apa-apa. Karena biasanya orang membiarkan apa? Jeroan. Tapi yang bermasalah itu daging gitu. Jeroan sih nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali kalau pemilik kambingnya minta, Pak, saya hatinya ya, saya satu paha dan tambahin hati. Nah, itu harus dikasih tuh karena hak dia, gitu. Tulang kena terbuang-buang. Iya, karena nggak dipotong-potong terus kenapa? Dibuang. Ya kalau nggak ada yang mau manfaatin, kan tulang juga jarang yang makan sih. Gimana? Ngelola tulangnya kan susah. Itu sih perkara yang wajar aja sih tulang. Kecuali kalau tulangnya ada dagingnya masih 5 cm gitu. Kalau tinggal tulang aja sih nggak masalah. Ya, tulang bukan sesuatu yang apa begitu. Sama juga itu yang kayaknya dibuang gitu ya. Itu boleh diambil lah. Kecuali kalau ibu mau buat sop, sop buntut. Cukup ya. Yang mana dulu nih? Ya, iya. Nabi marah, tapi marahnya setakat, udahlah, kamu nggak usah ikut sholat sini, kamu pelit, gitu. Jadi Rasul marahnya bukan kamu masuk neraka, karena tidak wajib. Hukumnya tapi kan tetap nggak baik. Kata Nabi, "Ya, kamu nggak usah ikut sholat id," gitu. Dimarahin oleh Nabi. Sebuah ancaman. Lalu orang ini bilang, ya udah, saya nggak sholat di Baitul Salam, saya sholat di An-Nur. Di An-Nur juga nggak boleh. Intinya kamu itu yang mampu, mobil bagus, rumah bagus, nggak berkurban, itu kamu hukumnya jadi makruh. Dimarahi oleh Nabi. Bentuk marahnya apa? Nggak boleh ikut sholat bareng-bareng. Lu gimana jadinya? Makanya kurban, jangan pelit kan gitu. Harus ngaji memang. Keluarga kita harus ikut ngaji. Karena nggak bisa secara, apalagi mohon maaf nih, Ibu, banyak loh Ibu, keluarga-keluarga umat Islam ini yang nggak paham. Kehidupannya cuma sibuk nyari duit, kerja, kerja, nyari duit gitu aja. Punya mobil baru lagi, ini lagi. Tapi untuk kurban nggak ada perhatian, itu masih banyak. Kalau emang ada keluarga besar kayak gitu, keluarga besar kita, ya kita dengan hikmah pelan-pelan kita kasih tahu, ayo berkurban yuk tahun ini, ya. Atau kalau emang malu ke masjid, nggak apa-apa deh, kita potong di depan rumah kita, tinggal panggil Pak Haji dari kampung Anu, nanti ya kan boleh. Ibu bapak boleh berkurban di rumah tanpa nyerahin ke masjid. Cuma resikonya Anda harus cari sendiri fakir miskinnya. Karena kalau nggak nyari fakir miskinnya, nggak sah itu kurbannya. Karena dagingnya harus ada sepertiga untuk siapa? Fakir miskin. Boleh berkurban di mana? Di rumah sendiri boleh. Saya nggak ini. Saya ya, ini Ustaz, anak saya motong sapi ini karena uangnya banyak. Saya panggil Pak Haji dari kampung Anu sama 3 orang tuh. 3 orang cukup. Kalau lihai cara ininya cukup untuk menjatuhkan apa? Sapinya kalau ngerti. Nah, udah gitu mereka cak-cak rapi kecil-kecil, udah kasih ongkos potongnya ke 3 orang tadi, kemudian bilang deh sama Pak Haji, Pak Haji, ini ada berapa kantong sepertiga jatah dari sapi ini untuk fakir miskin, bisa nggak tolong disalurkan? Oh ya bisa gitu. Nah, repotnya begitu. Makanya dengan diadakan kepanitiaan di setiap masjid, meringankan siapa? Warga. Paham nggak? Mana ada zaman Nabi panitia kurban, bid'ah itu. Tapi bid'ah yang baik. Karena memudahkan umat iya, kenapa Pak? Satu lagi ya.
Kambing. Hidup sampai menikah, sampai bercerai. Nabi Ismail pernah bercerai dengan istri pertamanya. Kata Nabi Ibrahim, istrimu nih kurang ini, apa? Nggak ada ibadah, apa ganti? Ya, cuman Nabi Ibrahim berkatanya dengan isyarat ganti palang pintumu. Apa tuh? Pintu depanmu itu diganti. Itu isyarat untuk ceraikan istrinya. Jadi Nabi Ismail terus hidup meninggal sampai usia tua. Makanya dari beliau lah Nabi Muhammad. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Nanti kekurangannya ditambah sama ustadz-ustadz yang lain. Ya, masih banyak sih, cuma waktu saya sangat sempit. Apa, Mas? Kalau yang sama nggak Udah tinggal niatin aja. Anda transfer, ya Allah saya niat ini untuk berkurban sunnah. Ya, dapat pahalanya sudah. Terserah orang yang di sana yang menyelenggarakannya. Tapi semoga orang-orangnya ini amanah. Kan ada Bapak Ibu, bahkan ada orang yang buat satu satu wadah menerima berkurban secara online, uang ditransfer, nanti mereka berkurbannya di pedalaman. Uang banyak dimasuk 200 juta. Yang dibeliin kami cuma 100 juta. 100 jutanya ditilep. Nah, itu tidak amanah. Cuma orang yang berkurban itu niatnya udah sampai semua sejak dia transfer. Niatin, ini untuk kurban sunnah saya 3 juta rupiah. Gitu ya. Ini saja kekurangan dimaafkan dan kita akhiri sejenak dengan sama-sama baca kafar majelis. Allah bihamdik. Lantak surga atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.